Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat gesekan dua permukaan benda atau benda yang saling bergesekan. Itu disebut gaya gesek, teman-teman. Tentunya ada beberapa pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Apakah kalian tahu? Di antaranya yaitu pertama, yaitu membantu berjalan dan kita berlari. Gaya gesek antara alas kaki dan permukaan tanah membantu agar kaki tidak tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, kaki kita akan mudah tergelincir, bukan? Seperti berjalan di atas es dan tidak bisa melangkah dengan seimbang. Jadi, dengan adanya gaya gesek membuat kita bisa bergerak dengan stabil. Kedua, yaitu membantu kendaraan berhenti. Ketika mobil dan sepeda direm, gaya gesek antara ban dan permukaan jalan membuat kendaraan bisa berhenti loh. Semakin besar gaya gesek, maka semakin cepat kendaraan berhenti. Selanjutnya, pengaruh yang nomor 3 adalah membantu memegang benda. Gaya gesek juga membantu kita memegang benda agar tidak mudah jatuh loh teman-teman. Yang dimana pada saat kita memegang pensil, bola, maupun gelas, maka permukaan kulit tangan menciptakan gesekan dengan benda tersebut. Maka dari itu, kita bisa memegang benda pensil maupun bola dengan erat. Itu karena adanya gaya gesekan, teman-teman. Selanjutnya, pengaruh yang nomor 4 adalah menghambat gerak benda. Gaya gesek juga bisa membuat suatu benda jadi sulit bergerak loh, teman-teman. Contohnya, pada saat kita mendorong meja di lantai yang kasar, gaya gesek antara kaki meja dengan lantai akan menahan gerakan meja. Jika permukaannya lebih halus, maka gaya gesek akan berkurang dan meja akan lebih mudah digerakkan. Maka dari itu teman-teman, pada saat kita mendorong meja di permukaan lantai yang kasar atau tidak rata, maka meja tersebut akan sulit digerakkan, bukan? Itu termasuk penghambat dari gaya gesek. Tetapi, jika lantai permukaannya itu rata atau halus, maka meja akan mudah digerakkan. Itu merupakan cara membesarkan gaya gesek, teman-teman. Selanjutnya, ada pengaruh nomor 5, yaitu menyebab keausan. Meskipun berguna, gaya gesek juga bisa menyebabkan kerugian loh teman-teman. Ketika gesekan tersebut terus-menerus antara dua benda, dapat menyebabkan permukaan itu aus, tipis, atau rusak. Yang dimana pada saat kita menggunakan sepeda terus-menerus, maka ban sepeda akan lebih tipis dan mudah bocor kan teman-teman? Itu merupakan kerugian dari gaya gesek, akan menyebabkan keausan pada ban. Kemudian pengaruh yang terakhir adalah meningkatkan panas. Gesekan juga bisa menghasilkan panas loh teman-teman. Contohnya, ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan, maka lama-kelamaan akan terasa hangat kan? Itu juga terjadi pada mesin kendaraan. Nah, gesekan antara bagian logam juga bisa menghasilkan panas yang bisa merusak mesin jika tidak diberikan pelumas atau biasa disebut dengan oli mesin. Maka pelumas juga digunakan untuk mengurangi gesekan agar suhu mesin tetap stabil. Nah teman-teman, dari keenam pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat bisa menyimpulkan bahwa gaya gesek memiliki dua sisi, yaitu bisa membantu dan menghambat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memanfaatkan gaya gesek yang bermanfaat seperti berjalan, menulis, dan mengurangi gaya gesek yang merugikan. Seperti tadi, mesin atau kendaraan agar tidak cepat rusak, diberikan pelumas atau oli mesin. Selesai sudah materi kali ini mengenai pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.